Sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan dua berita penting dan gembira bagi seluruh masyarakat peserta BPJS Kesehatan per bulan Juni 2023. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi dua informasi penting dan gembira untuk seluruh masyarakat peserta BPJS Kesehatan per bulan Juni 2023. Jadi sahabat sosial semuanya, tentunya buat kalian yang selalu stay di channel ini, tentu sudah mengetahui beberapa kebijakan terbaru dari pemerintah per bulan Juni 2023. Yang video-videonya sudah kami sampaikan di channel ini. Di antaranya adalah pengumuman penting bagi masyarakat pemakai jalan raya, pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai 1 Juni 2023. Kemudian masih di kebijakan terbaru di bulan Juni 2023 adalah berita gembira, pemerintah resmi menetapkan bebas pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor ataupun mobil jenis ini. Kemudian ada berita gembira khusus untuk peserta KIS BPJS Kesehatan. Dapat 5 bantuan tunai dari pemerintah di bulan Juni 2023 untuk peserta kategori berikut. Kemudian kebijakan lainnya adalah berita penting bagi masyarakat pemilik sepeda motor dan mobil, yaitu mengenai tarif resmi pembuatan baru dan perpanjangan, baik itu SIM A dan juga SIM C di bulan Juni 2023. Yang tentunya video-video tersebut wajib kalian ketahui. Dan bagi teman-teman yang belum menonton videonya, kalian bisa cek link videonya yang kami sertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa silakan subscribe kemudian tekan tanda loncengnya, supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan sahabat sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi inti kita kali ini. Jadi sahabat sosial semuanya, dikutip dari kompastv.com. Ada prosedur terbaru khusus bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang harus menjalani rawat inap ketika kamar sudah penuh untuk kelasnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien jika ternyata kamar inap untuk kelasnya penuh? Sedangkan kebijakan sebelumnya adalah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan layanan rawat inap hingga dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Jadi sahabat sosial semuanya, apabila seseorang pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan layanan inap di sebuah rumah sakit dan tidak mendapatkan ruangan sesuai kelasnya karena penuh, maka ada beberapa opsi atau prosedur yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah pasien akan dipindahkan ke kamar atau ruang inap dari kelas BPJS satu tingkat di atasnya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto, yang mengatakan jika kondisi kelas rawat inap di suatu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan penuh, maka peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi. Dan aturannya untuk perawatan di kelas satu tingkat lebih tinggi ini paling lama adalah 3 hari hingga ruang tersedia.
Namun apabila dalam kurun waktu 3 hari kamar yang sesuai kelas pasien masih belum tersedia, maka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit lainnya. Dan sebagai informasi tambahan untuk kelas 1, 2, dan 3 di BPJS Kesehatan akan resmi dihapus mulai 1 Januari 2025. Seiring dengan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Baik sahabat semuanya, selanjutnya kita ke informasi penting dan gembira yang kedua, di mana pemerintah melalui BPJS Kesehatan telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai tarif layanan kesehatan, khususnya untuk klaim kacamata. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui aturan klaim kacamata BPJS terbaru 2023. Di mana peraturan terbaru tentang klaim kacamata BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bernomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Jadi sahabat sosial semuanya, dalam aturan klaim subsidi kacamata BPJS terbaru 2023 ini diketahui terdapat sejumlah ketentuan baru, termasuk biaya klaim kacamata BPJS Kesehatan yang mengalami kenaikan kurang lebih 10%. Dan sesuai dengan aturan terbaru ini, klaim kacamata hanya dapat diperoleh paling cepat 2 tahun sekali. Dan peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh kacamata tersebut di optik yang tentunya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan syarat melampirkan resep dokter spesialis mata. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa sebenarnya besaran biaya subsidi BPJS Kesehatan untuk klaim kacamata terbaru ini? Jadi teman-teman saudara semuanya, mengacu pada Permenkes nomor 3 tahun 2023 pasal 47, biaya subsidi BPJS Kesehatan kacamata adalah untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI atau hak rawat untuk kelas 3 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp165.000 dari biaya sebelumnya adalah Rp150.000. Kemudian untuk peserta BPJS hak rawat untuk kelas 2 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp220.000 atau tetap. Sedangkan untuk hak rawat kelas 1 atau BPJS kelas 1 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp330.000 dari biaya sebelumnya adalah Rp300.000. Sahabat sosial semuanya, selanjutnya bagaimana cara klaim kacamata BPJS Kesehatan? Langsung saja, yang pertama, peserta BPJS Kesehatan mendatangi fasilitas kesehatan atau Vaskes tingkat pertama yang tempatnya telah terdaftar untuk memperoleh rujukan perawatan mata di dokter spesialis mata. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kondisi peserta atau pasien, dokter spesialis mata melakukan pemeriksaan apakah peserta mengalami plus, minus, atau silinder. Ini dilakukan agar peserta mendapatkan lensa kacamata yang sesuai dengan kebutuhan medis peserta. Kemudian yang ketiga, peserta akan memperoleh resep dari dokter untuk mendapatkan kacamata. Kemudian resep diberikan kepada optik yang tentunya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian yang keempat, peserta akan diminta untuk memilih sejumlah frame kacamata. Usai memilih frame, lensa kacamata akan dibuat oleh optik sesuai resep dari dokter. Dan yang kelima, biaya perawatan akan ditanggung BPJS Kesehatan. Namun dengan catatan peserta berstatus aktif serta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagi sahabat sosial yang masih bingung, silakan kalian sertakan pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga 2 informasi dari BPJS Kesehatan tadi bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.